wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Pratiwi, NIM 3201020039, nomor absen 7 dari kelas MIF 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan kampus untuk mata kuliah Infrastruktur Enterprise. Jaringan kampus. Apa itu jaringan kampus? Jaringan rumah sederhana yang mungkin hanya memiliki satu perututan kabel yang menyediakan akses internet. Jaringan rumah yang kompleks dapat melayani lebih banyak perangkat dan dirancang untuk kehidupan cerdas. Jaringan rumah yang kompleks dapat menyediakan layanan jaringan berkecepatan tinggi untuk banyak terminal cerdas di rumah, termasuk televisi, sound system, telepon, dan komputer pribadi. Jaringan rumah dapat berinteraksi dengan sistem perlindungan keamanan yang cerdas untuk memantau lingkungan rumah dari jarak jauh, mendeteksi ancaman secara cerdas, dan menghasilkan alarm yang sesuai. Dengan terhubung dengan sistem Internet of Things ataupun IoT, jaringan rumah dapat menyediakan kontrol otomatis atau jarak jauh dari berbagai peralatan rumah, tangga, dan perangkat cerdas. Jaringan rumah terhubung secara eksternal ke jaringan area metropolitan ataupun disebut dengan MAN operator. MAN mencakup kota-kota besar dan kecil yang umumnya memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan inti, yang kedua ada lapisan agregasi, yang ketiga ada lapisan akses. Lapisan inti terdiri dari router yang menggunakan teknologi Wide Area Network ataupun WAN. Lapisan agregasi dibentuk dari sekelar Ethernet yang mengadopsi teknologi jaringan area lokal ataupun LAN. Dan lapisan akses terdiri dari sekelar Ethernet atau sebagai alternatif terminal jalur optik ataupun OLT dan unit jaringan optik yang menggunakan teknologi jaringan optik pasif ataupun PON. MAN di seluruh dunia saling terhubung melalui WAN untuk membentuk internet global. Jaringan komunikasi seluler dibangun dan dioperasikan oleh operator. Itu terdiri dari serangkaian BTS ataupun Base Station Controller ataupun BSCS, jaringan backhaul dan jaringan inti. Dengan jaringan dan komunikasi seluler, pengguna di wilayah geografis yang luas dapat menikmati akses internet nirkabel berkecepatan tinggi dan layanan panggilan suara dengan nyaman. Jaringan kampus adalah LAN yang terhubung sepenuhnya dalam wilayah geografis yang berkesinambungan dan terbatas. Jaringan kampus bisa besar atau kecil, small office ataupun home office yang disingkat dengan SOHO adalah contoh umum dari jaringan kampus kecil. Sedangkan kampus sekolah, kampus perusahaan, taman, dan pusat perbelanjaan adalah contoh dari jaringan kampus besar. Teknologi LAN umum yang digunakan untuk jaringan kampus meliputi teknologi Institute of Electrical and Electronics Engineer ataupun IEEE 802.3 Ethernet untuk mengakses kabel dan teknologi Wi-Fi IEEE 802.11 untuk akses nirkabel. Bagaimana jaringan kampus berbeda? Yang pertama, dari skala jaringan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, jaringan kampus kecil, yang kedua menengah, dan yang ketiga adalah besar. Jaringan kampus yang besar umumnya memiliki persyaratan dan struktur yang kompleks yang mengakibatkan beban kerja operasi dan pemeliharaan O dan M yang berat. Untuk menangani hal ini, tim O dan M profesional penuh waktu mengambil alih manajemen TI end-to-end, mulai dari jaringan kampus, perencanaan kerja, konstruksi, dan O dan M, hingga troubleshooting. Tim ini juga membantu platform O dan M yang komprehensif untuk memfasilitasi O dan M yang efisien. Yang kedua, dari mode akses. Jaringan kampus memiliki 2 mode akses, yaitu kabel dan nirkabel. Nirkabel bebas dari batasan pada lokasi port dan kabel, dan karena dapat digunakan secara fleksibel. Jaringan kampus tradisional adalah jaringan kampus kabel. Sedangkan jaringan kampus nirkabel berbeda dari jaringan kampus kabel. Dibangun di atas standar Wi-Fi, standar WLAN. Terminal WLAN terhubung ke titik akses AP ataupun WLAN menggunakan protokol antarmuka udara seri IEEE 802.11. Yang ketiga ada target layanan. Ancaman terhadap jaringan kampus tertutup terutama berasal dari intrusi eksternal. Jaringan kampus tertutup biasanya menggunakan model benteng untuk mencegah akses tidak sah dari jaringan eksternal dan internal.
kontrol penerimaan jaringan ataupun NAC, diperkenalkan untuk mengautentikasi nama pengguna, akun, token, sertifikat, dan kredensial lainnya untuk mencegah penggunaan non-internal mengakses jaringan. Firewall dikerahkan di perbatasan zona keamanan yang berbeda. Jaringan kampus terbuka bertujuan untuk melayani publik sebanyak mungkin. Autentikasi akses jaringan perlu mengakomodasi akses publik yang mudah dan identifikasi pengguna yang efektif. Solusi yang layak adalah menggunakan nomor ponsel plus kode verifikasi layanan pesan singkat ataupun SMS atau mengadopsi autentikasi akun sosial. Jaringan kampus biasanya memiliki subnet tertutup dan terbuka. Jaringan kampus tipikal yang melayani publik selalu memiliki subnet tertutup untuk keperluan kantor dan administrasi internal. Metode isolasi untuk meliputi isolasi fisik, isolasi jaringan logis, dan isolasi firewall. Untuk jaringan yang membutuhkan keamanan yang kuat, isolasi fisik yang umumnya digunakan, yaitu subnet tertutup dan terbuka, sama sekali tidak ada berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat ada dukungan layanan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi jaringan kampus layanan tunggal dan multi layanan. Jaringan kampus perusahaan kecil biasanya hanya memerlukan layanan komunikasi data internal. Secara umum, jaringan kampus layanan tunggal memiliki arsitektur yang sederhana. Jaringan kampus besar yang canggih biasanya melayani kampus besar yang independen, di mana berbagai layanan dasar seperti manajemen drafting, pengawasan video, manajemen kendaraan, dan kontrol konsumsi energi disediakan. Jika jaringan khusus dikerahkan untuk setiap layanan dasar, biasanya akan sangat tinggi dan O dan M akan menjadi sangat rumit. Penggunaan internet yang matang dan jaringan kampus secara bertahap dibuat mampu mendukung banyak layanan. Yang kelima itu ada atribut industri. Jaringan kampus beradaptasi dengan industri yang mereka layani. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan solusi jaringan kampus dengan atribut industri yang nyata. Jaringan kampus industri tipikal termasuk jaringan kampus perusahaan, jaringan kampus pendidikan, jaringan kampus government, dan jaringan kampus komersial. Macam-macam jaringan kampus industri. Yang pertama adalah jaringan kampus perusahaan. Jaringan kampus perusahaan mengacu pada jaringan kantor perusahaan yang dibangun berdasarkan perangkat switch Ethernet. Yang kedua itu adalah jaringan kampus pendidikan. Dua jenis jaringan kampus pendidikan, yaitu pertama adalah jaringan kampus pendidikan dasar ataupun menengah dan pendidikan tinggi. Jaringan kampus pendidikan dasar ataupun menengah ditunjukkan untuk sekolah dasar dan menengah, dan struktur serta fungsi jaringan internalnya serupa dengan jaringan kampus perusahaan. Jaringan kampus pendidikan tinggi harus melayani mahasiswa ataupun universitas dan perguruan tinggi, dan karenanya lebih kompleks daripada jaringan kampus pendidikan dasar ataupun menengah. Yang ketiga itu adalah jaringan kampus government. Jaringan internal instansi pemerintahan adalah contoh yang baik dari jenis jaringan. Jaringan internal dan eksternal pada jaringan kampus government umumnya diisolasi untuk memastikan keamanan absolut dari informasi rahasia. Yang keempat adalah jaringan kampus komersial. Jenis jaringan ini digunakan di organisasi di tempat komersial seperti pusat perbelanjaan, supermarket, hotel, museum, dan taman. Jaringan kampus komersial memfasilitasi pekerjaan kantor internal melalui subnet tertutup, tetapi yang terpenting melayani sekelompok besar konsumen seperti tamu di pusat perbelanjaan, supermarket, dan hotel. Jaringan kampus komersial ini juga melayani sistem intelijen bisnis. Terdiri dari apa jaringan kampus? Yang pertama itu adalah jaringan data kampus. Jaringan data kampus dibangun menggunakan teknologi Ethernet ataupun WLAN, terdiri dari semua perangkat komunikasi data di kampus, termasuk berbagai saklar Ethernet, AP nirkabel, pengontrol akses nirkabel ataupun WAC, dan firewall. Subnet jaringannya biasanya dikelola oleh satu administrator. Subnet IoT juga akan tersedia di masa depan karena perangkat IoT terhubung ke jaringan data kampus. Sebuah kampus biasanya memiliki pusat data internal. Subnet yang bertanggung jawab untuk penerus internal pusat data disebut dengan jaringan pusat data, dan jaringan data kampus yang terkonvergensi akan membawa berbagai layanan secara bersamaan. Yang kedua itu adalah akses terminal. Terminal tidak dianggap sebagai bagian dari keseluruhan jaringan, tetapi sebagai konsumen jaringan. Terminal akses juga merupakan pemilik jaringan kampus atau karena administrator jaringan kampus dapat memperoleh izin terminal melalui manajemen
untuk mengelola terminal di jaringan kampus. Jaringan data kampus dan terminal akses dapat sepenuhnya berinteraksi satu sama lain, membentuk satu tujuan jaringan ke ujung. Yang ketiga yaitu adalah platform manajemen jaringan. Platform manajemen jaringan adalah komponen tradisional. Platform manajemen jaringan tradisional biasanya menampung berbagai sistem manajemen jaringan NMS yang menyediakan sejumlah fungsi manajemen dan pemeliharaan jarak jauh atau perangkat. Platform manajemen jaringan generasi terbaru mengambil peran. Platform manajemen kerja adalah dasar untuk aplikasi layanan. Ini menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi ataupun API terbuka ke utara dan selatan, di mana sistem layanan dapat meminta sumber daya jaringan. Platform keamanan memanggil API arah selatan dan utara yang disediakan oleh platform manajemen jaringan dan kemudian berkolaborasi dengan platform manajemen jaringan untuk mengumpulkan data besar di seluruh jaringan melalui telemetri. Yang keempat ada platform keamanan. Platform keamanan tingkat lanjut menggunakan data besar di seluruh jaringan yang disediakan oleh platform manajemen jaringan untuk bertahan dari Advanced Persistent Threats ataupun APT. Yang kelima yaitu adalah platform aplikasi layanan. Banyak aplikasi layanan yang dikembangkan dengan menggunakan basis yang disediakan oleh platform manajemen jaringan. Platform aplikasi layanan akan terbentuk di atas jaringan kampus. Jaringan kampus di masa lalu dan sekarang. Sejak jaringan kampus pertama kali dibayangkan menggunakan banyak teknologi seperti token ring dan asynchronous transfer mode ataupun ATM. Selama beberapa dekade terakhir pengembangan, jaringan kampus sebagian besar dibangun menggunakan Ethernet dengan saklar Ethernet digunakan sebagai komponen intinya. Generasi pertama dari berbagi ke beralih. Pada tahun 1980, IEEE merilis standar IEEE 802.3 untuk mendefinisikan protokol Physical Layer Connection, Electrical Signal, dan Media Access Control ataupun MEC. Menggunakan koneksi Twisted Pair, Ethernet lebih hemat biaya dan lebih mudah diimplementasikan daripada teknologi jaringan sebelumnya. Pada awalnya, jaringan kampus menggunakan hub sebagai perangkat akses. Jaringan kampus harus dibagi menjadi beberapa LAN yang saling terhubung melalui router mahal dan berkecepatan rendah. LAN memungkinkan hanya beberapa pengguna untuk online secara bersamaan. Pada akhir 1980-an, saklar Ethernet muncul. Saklar Ethernet awal bekerja pada lapisan tautan data dan oleh karena itu disebut saklar lapisan 2. Saklar layer 2 menyediakan banyak port dan setiap terminal terhubung ke salah satu port. Saklar lapisan 2 menghilangkan konflik tautan dan memperluas skala LAN. Namun karena semua port switch layer 2 berada di bridge domain BD yang sama, ukuran BD secara langsung membatasi skala LAN. LAN yang terdiri dari switch layer 2 mendukung hingga 64 pengguna bersamaan. Saklar lapisan 2 sangat memperluas skala LAN sekaligus mengurangi biaya interkoneksi antar jaringan dan karenanya dengan cepat menggantikan hub untuk menjadikan komponen standar jaringan kampus. Yang kedua adalah generasi kedua layer 3 routed switching. Pada tahun 1990-an, dua penemuan terobosan muncul di bidang jaringan, World Wide Web ataupun WWW dan perangkat lunak pesan instan. WWW ditemukan pada tahun 1989 dan penggunaannya meluas pada tahun 1990-an. WWW membutuhkan bandwidth yang cukup dan yang tidak dapat disediakan pada jaringan backbone kampus berbasis roster. Saklar lapisan 3 dikembangkan pada tahun 1996. Saklar lapisan 3 disebut saklar yang dirutekan karena mengintegrasikan fungsi peralihan lapisan 2 dan perutian lapisan 3. Hadir dengan mesin penerusan lapisan 3 yang sederhana dan efisien yang dirancang dan dioptimalkan untuk skenario kampus. Saklar lapisan 3 memperkenalkan fungsi perutian lapisan 3 ke LAN untuk pertama kalinya, memungkinkan setiap LAN dibagi menjadi beberapa subnet yang akan dihubungkan ke antarmuka lapisan 3 yang berbeda. Backbone jaringan kampus yang terdiri dari switch layer 3 sangat meningkatkan bandwidth di seluruh jaringan, memungkinkan pengguna untuk mengakses multimedia dengan lancar yang dibawa oleh WWW.
Sekelar lapisan 3 mengintegrasikan chip ASIC ini mampu menawarkan mesin penerus lapisan 3 dan menerapkan penerusan berbasis perangkat keras dengan kinerja lebih tinggi, tetapi dengan biaya lebih rendah. IEEE merilis standar IEEE 82.3U Fast Ethernet ataupun FE, menandakan munculnya era Ethernet 100 Mbit/second. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1999, IEEE meluncurkan standar IEEE 802.3AB Gigabyte Ethernet ataupun GE yang mendefinisikan kecepatan Ethernet hingga 1000 Mbit/second melalui pesan Bangkok. Ethernet mengesampingkan teknologi ATM yang sama kompetitifnya dan menjadi pilihan de facto untuk jaringan kampus. Yang ketiga, yaitu adalah generasi ketiga, dukungan konvergensi multilayanan. Terminal seluler pintar pertama kali muncul pada tahun 2007. Pada tahun 1997, IEEE merilis standar 802.11, menandai upaya pertama untuk membangkukan Wi-Fi. Alasan Wi-Fi dikenalkan dalam jaringan kampus sebagai perlengkapan jaringan kantor tidak tercapai karena yang pertama, persyaratan tidak mencukupi. Laptop yang memiliki kartu antarmuka jaringan Wi-Fi, sementara banyak yang sudah mendukung port jaringan kabel RJ45. Permintaan jaringan Wi-Fi tidak kuat. Yang kedua adalah kekhawatiran tentang ancaman keamanan. Dan yang ketiga itu adalah arsitektur yang tidak sesuai. Mode jaringan piggyback digunakan untuk mempercepat adopsi jaringan Wi-Fi, VPN, independen. Lakukan jaringan fisik dibangun antar WAC dan AP yang menggunakan terowongan Control and Provisioning of Wireless Access Point ataupun CAPWAP. Masalah dengan jaringan Wi-Fi berskala besar yang lainnya adalah masalah penerapan NAC. Solusi Huawei menawarkan fitur konvergensi kabel dan nirkabel yang inovatif yang menyelesaikan dua masalah sebelumnya dan membuat penyebaran Wi-Fi skala besar menjadi kenyataan. Dalam solusinya, WAC yang dioptimalkan diterapkan pada saklar gesit di lapisan agregasi untuk menyatukan bidang manajemen di seluruh jaringan kabel dan nirkabel, menerapkan fungsi NAC yang diumpankan secara terpadu. Huawei membawa ini ke level baru dengan menggabungkan mesin penerusan ASIC dengan prosesor jaringan yang awalnya digunakan untuk router performa tinggi. Meluncurkan chips performa tinggi, chips digunakan sebagai mesin penangkal mengaktifkan saklar tangkas untuk secara efisien mendukung tidak hanya menerapkan multilayanan, tetapi juga fitur Wi-Fi, meletakkan dasar yang kuat untuk konvergensi kabel dan nirkabel. Software Defined Networking ataupun SDN juga telah diperkenalkan ke jaringan kampus untuk menyederhanakan layanan. Jaringan kampus terus berevolusi dan membuat peningkatan dramatis dalam hal bandwidth, skala, dan konvergensi layanan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.